Mari kita siapkan hati, kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Bersyukur berterima kasih Tuhan untuk hari ini, bahkan perdana ibadah pagi dari live streaming GBHMJ. Kami bisa menikmati hadirat Tuhan di pagi hari ini. Kami sudah menaikkan pujian, kami sudah menyembah Tuhan, dan sebentar kami siap diberkati oleh firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi yang lemah, memberikan penghiburan bagi yang bersusah, bahkan memberikan pengharapan bagi yang putus asa. Hamba berdoa dimanapun jemaat Tuhan menyaksikan, mungkin di rumah, di tempat tidur, di ruang tamu, mereka yang sedang di perjalanan, hamba angkat tangan, arahkan kepada layar, diberkati mereka dalam nama Yesus. Hari ini 9 Agustus menjadi hari berkat, hari sukacita, hari damai sejahtera. Hamba berdoa Tuhan kuduskan lidah bibir hamba, kata kalimat, ucapan, ayat, poin, dan bagiannya hanya berasal daripadamu. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, setiap jemaat Tuhan yang siap dengar kepada firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, engkau bisa menyiapkan Alkitab, atau kalau saudara mungkin repot, Alkitab saudara biasanya memakai handphone, it's okay. Saudara bisa melihat layar, karena akan muncul ayat-ayat yang sudah saya siapkan. Jadi saya meminta kepada jemaat Tuhan yang melihat ayat, sebisa mungkin engkau ikut baca. Supaya benar-benar firman yang engkau dengar hari ini berema dan menjadi sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Saya mulai dari Yosua pasal 14. Yosua pasal 14 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Di bawah judul perikop, Kaleb mendapat Hebron. Ada beberapa ayat akan saya baca. Saya rindu jemaat Tuhan memperhatikan, karena kisah ini menjadi pondasi dasar dari tema yang saya sudah siapkan, yaitu mengalami janji Tuhan. Sama-sama jemaat yang di rumah, yang di perjalanan, sama-sama bilang sama saya, mengalami. Sama-sama bilang sama saya, janji Tuhan. Yosua pasal 14, 6 sampai 13. Perhatikan baik, ini satu kisah yang luar biasa. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Jadi kalau saudara baca ada kata Bani dalam Alkitab. Bani itu kata lainnya suku atau sebuah golongan atau sebuah bangsa juga seringkali bisa. Jadi ada Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepada Yosua, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Ayat 8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat 9, pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ayat 11, perhatikan. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ayat 12, oleh sebab itu perhatikan. Kaleb mulai mengklaim janji Tuhan atas dirinya. Berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak. Jadi kalau saudara baca dalam perjanjian lama, kata orang enak itu adalah satu golongan atau satu suku di mana mereka tuh berpostur raksasa. Jadi orang-orang yang memiliki tinggi badan lebih dari rata-rata. Dan dikatakan dengan jelas, kota-kota yang besar dan berkubu, mungkin Tuhan menyertai aku, kata Kaleb, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat terakhir yang bisa baca sama-sama yang di rumah, yang di perjalanan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan apa? Diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Salah satu kebanggaan kita sebagai orang percaya bukanlah ketika kita memiliki pengetahuan lebih tentang firman atau saudara seorang yang secara teologis, seorang yang pandai. Kebanggaan kita sebagai orang Kristen itu bukan cuma berbicara tentang berapa banyaknya ibadah yang kita ikuti atau mungkin pelayanan yang engkau ambil bagian di dalamnya. Kebanggaan yang paling utama justru ketika kita mengalami janji-janji Tuhan. Karena untuk apa kita ibadah? Engkau dengar firman, engkau ikuti setiap khotbah dari hamba-hamba Tuhan tanpa kita mengalaminya.
maka kosonglah kekristenan kita. Kekristenan menjadi bermakna karena kita mengalami janji Tuhan. Orang Kristen yang mengalami janji Tuhan itu hidupnya lebih tough. Dia lebih bisa bertahan dalam tekanan, dia tidak mudah goyah ketika ada goncangan. Karena dia udah ngalamin nih. Dan dia percaya tidak ada alasan untuk Tuhan tidak mampu memberkati dia seperti yang pernah dia alami di waktu yang lalu. Saya pernah satu kali sharing bersama dengan wakil gembala Pak Yunus Kurniawan. Jadi Pak Yunus ini kan beliau udah lama pelayanan dari 9 waktu saya sharing 94 dia udah mulai masuk pelayanan tuh jadi pengerja. Saya pikir wah ini legend juga 94. Sekarang 2020 berapa tahun? 26 tahun ada ya lebih ya itu luar biasa. Dan saya tanya dong Pak Yunus gimana pengalaman? Iya pelayanan beliau secara jujur dia katakan tidak seindah yang diharapkan. Terkadang dalam pelayanan direndahkan orang. Dia lakukan yang baik tapi justru yang dia dapat adalah sebuah fitnahan. Bahkan secara kehidupan ekonomi. Pak Yunus bilang sama saya kalau aku berkarir ya mungkin aku lebih sukses. Aku lebih berhasil dalam dunia karirku. Tapi ketika Tuhan panggil aku ambil keseluruhan keputusan untuk iring Tuhan. Dan secara ekonomi mungkin kayaknya lebih baik waktu aku bekerja. Saya tanya alasannya apa yang membuat Pendeta Yunus Kurniawan tetap bertahan. Dan beliau katakan apa? Karena saya pernah mengalami janji-janji Tuhan. Saya lihat bagaimana mujizat itu bukan cuma di perkataan, mujizat itu terjadi. Mulai dari kesembuhan, pertolongan Tuhan. Itu kan Pendeta Yunus, wakil gembala kita kan hampir tuh. Rumahnya kebakaran, tinggal satu rumah. Satu rumahnya itu udah kena, pas di rumah dia di tembok, berhenti. Dia cerita sama saya dan saya katakan, wah luar biasa ya Om, saya biasa panggil Pak Yunus tuh Om Yunus. Dan dia katakan satu-satunya membuat aku tetap bertahan cuma karena aku mengalami janji Tuhan. Dan itulah kenapa GBIHMJ bertahan sampai dengan hari ini. Mengalami janji Tuhan. Gembala kita Bapak Pendeta Helmianto, tantangan, persoalan, tekanannya luar biasa. Dalam membangun gereja ini kan gak semudah seperti yang direncanakan. Tuhan izinkan proses di mana orang-orang yang tadinya merancangkan hal yang jahat. Tapi kenapa tetap bertahan gereja ini? Dasar satu-satunya. Karena dari gembala sendiri berkata apa? Aku udah nyalamin janji-janji Tuhan. Dan saya mau setiap jemaat Tuhan dimanapun kau pagi hari ini. Kekristenanmu harus mengalami yang namanya janji Tuhan. Kisah yang saya ambil adalah kisah seorang yang masuk tanah perjanjian dari keseluruhan angkatan hanya 2. Saudara tahu kisahnya, Yosua dan Kaleb. Nah Kaleb dijanjikan oleh Musa, dia akan mendapat satu daerah namanya Hebron. Sama-sama bilang sama saya Hebron. Nah Hebron itu daerah yang cukup khusus, cukup baik. Kalau saudara satu kali datang ke tanah perjanjian, biasanya ntar akan dibawa ke daerah sana dan bilang ini daerah orang-orang Yehuda. Sebenarnya Kaleb ini sudah tua. Bayangkan dia katakan dia dengar janji itu di usia 40 dan sampai 85 tahun dia belum mendapat apa yang menjadi janji Tuhan. Tetapi Kaleb tetap ingat. Kaleb tetap memegang apa yang menjadi perkataan Tuhan atas dirinya. Dan di ayat yang kita baca, dia mendapat setiap bagiannya. Siapa Kaleb? Kalau saudara lihat dalam Bilangan pasal 13, saya baca secara sederhana saja. Kaleb adalah seorang lahir dari suku Yehuda dan dia adalah salah satu pemimpin dari 12 suku yang satu kali ditugaskan Musa untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Selama 45 tahun, lama itu 45 tahun. Sampai akhirnya dia mendapat janji Tuhan. Pertanyaan saya buat setiap jemaat Tuhan di pagi hari ini. Apakah saudara sudah mengalami janji Tuhan? Bertahun-tahun kita ibadah, bertahun-tahun kita iring Yesus, sudah alami? Ada 2 jemaat, ada yang bilang sudah, ada yang belum. Yang sudah saya mau ingatkan, masih ada banyak janji Tuhan yang akan tergenapi. Buat jemaat Tuhan yang berkata kayaknya saya belum pendeta, saya kayaknya gini aja. Saya mau bilang pagi hari ini sama-sama kita mau doa. Sebagaimana Tuhan mengenapi janji-janjinya kepada Kaleb, demikian juga kepada setiap saudara yang menyaksikan video ini. Ada 4 hal yang saya catat. Saya gak akan bisa bahas panjang lebar karena untuk sesi pagi itu kita harus stop sekitar jam 8:30 lewat lah. Karena nanti juga ada perjamuan. Jadi jemaat Tuhan nanti yang ikut sesi 1 kalau masih penasaran ikut sesi 2. Karena pembahasannya saya sambung. Jadi yang ini mungkin sekitar 30 menit saya sampaikan. Baru nanti yang jam 9 saya bisa lebih leluasa. 45 menit saya bisa menyampaikannya. 4 hal yang saya catat. Bagaimana hidup kita sebagai orang percaya. Mengalami janji Tuhan. Yang pertama ketika kita tetap percaya dan memegang janji Tuhan. Ayat 6 dari Yosua pasal 14. Ayat 6 dari Yosua pasal 14 baca. 1, 2 ya. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal.
Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Secara sederhana, Kaleb ini sedang mengklaim janji Tuhan itu setelah 45 tahun. Lama. Tapi yang menarik kenapa dia sampai tetap terima penggenapan janji Tuhan. Selama 45 tahun Kaleb itu gak pernah kecewa, putus asa. Lama loh 45 tahun. Untuk memegang sebuah janji itu tidak mudah. Karena faktanya buat kita manusia hal yang paling membosankan adalah menunggu. Orang kalau nunggu bus aja orang bisa marah, nunggu Grab, taksi online aja orang bisa gemes, apalagi nunggu janji. Nah repotnya ada banyak kita sulit memegang janji Tuhan karena kita suka membandingkan antara janji Tuhan dengan janji manusia. Jemaat suka bilang begini, pendeta, kalau yang kelihatan aja suka bohong, apalagi yang gak kelihatan. Kalau yang jelas-jelas udah satu rumah aja bisa bohong, ya kan? Saya mau tanya sama jemaat khusus buat yang sudah menikah. Pak, istri pernah bohong? Iya, ya saya ngerti ya. Saya udah cukup ngangguk aja lah Pak, saya tahu lah sakit hatinya Bapak kayak gimana. Bu, ibu punya suami suka bohong? Tiap hari itu yang saya alami pendeta, iya saya ngerti lah. Karena manusia berjanji itu mudah. Tapi untuk menggenapinya, makanya kan banyak lagu zaman dulu. Memang lidah tak bertulang. Janji apa lagi dulu? Janji bulan madu tinggal janji. Itu lagu zaman dulu itu. Tapi betul, makanya saya suka bilang sama anak-anak muda. Kalau yang pacaran apalagi mengarah pernikahan, khusus untuk yang perempuan, bawa catatan sama materai, yang 6.000 jangan yang 3.000. Karena pacar kita, kekasih kita waktu lagi seneng gampang berjanji. Pokoknya gampang. Tiba-tiba lagi naik motor, yang kamu tahu nggak? Aku akan selalu mencintai kamu selama-lamanya. Itu jangan ditelan bulat-bulat, langsung catat. Gimana sayang? Tulis tanggalnya, jamnya, tanda tangan di atas materai. Kalau perlu ada saksi, siapapun ya kan. Karena manusia itu kalau janji, janji apa yang paling manis? Janji bayar hutang. Iya, orang kalau hutang tuh gak pernah ada orang hutang marah-marah. Orang itu kalau hutang itu lembut sekali. Dia itu kalau udah mulai berhutang itu, pokoknya kata kalimat awalnya aja bikin kita GR. Shalom, haleluya, puji Tuhan, glory maranatha. Wajah kamu tuh penuh sinar kemuliaan Tuhan ya. Kita tahu nih yang kayak gini-gini nih ujung-ujungnya uang. Orang tuh kalau mau minjem uang manis. Coba saudara kalau misalkan gak pernah ketemu sama teman, tiba-tiba ketemu tuh senyum-senyum. Biasanya mau ngapain? Ngutang itu pasti. Dan waktu dia janji, enak. Gue pinjem dulu deh duit lu. Berapa? Gak banyak, gue cuma butuh 10 juta. Banyak itu 10 juta. Tenang aja gue cepet balikin. 7 hari lah, 1 minggu deh, 1 minggu. Bener nih 1 minggu, bener 1 minggu lu pegang. Pernah bohong? Ya bukannya apa, ini kan 10 juta. Coba lihat mataku. Ada gak kebohongan di mataku? 7 hari aku balikin uang kamu. Kalau perlu aku tambahin bonusnya. Ya gak perlu lah. Gak bisa kan, kamu kan udah minjemin. Aku ke Tuhan aja aku kasih per 10-an. Buat kamu aku kasih per 30-an kalau perlu. Wah serius nih, bener 7 hari dipinjemin. 7 hari balik. Ya, iya. Ya kan, 17 tahun kemudian. Tadinya kita yang, tadinya dia yang mohon-mohon sama kita. Giliran lagi kita yang mohon-mohon sama dia. Tapi manusia begitu. Makanya tidak sedikit orang gampang kecewa ketika mendengar sebuah pernyataan janji. Janji-janji sekarang orang bilang cuma perkataan pendeta. Nah disinilah letak kenapa kita seringkali gak bisa pegang janji Tuhan. Karena kita pikir saya juga udah banyak disakiti dengan janji-janji. Kita lupa Allah tidak sama dengan manusia. Loh perhatikan Alkitab Mazmur 105 ayat 8. Saudara yang suka meragukan janji Tuhan. Jemaat-jemaat yang suka seringkali putus asa, masa sih pendeta Tuhan akan genapi. Baca firman Tuhan. Mazmur 105 ayat yang ke-8. Pagi ini engkau harus punya iman pengharapan akan janji Tuhan. Dikatakan dengan jelas apa? Ia ingat untuk berapa lama? 10 tahun
15 tahun, no, Alkitab bilang ia ingat untuk selama-lamanya akan apa? Perjanjiannya. Bahkan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Janji Tuhan itu luar biasa dalam firman. Dan Alkitab katakan dengan jelas ia ingat akan perjanjiannya sampai selama-lamanya. Beda sama pasangan kita. Pasangan kita mah kalau janji ya begitu. Dia janji yang aku gak akan pernah menyakiti kamu. Satu tetes air matamu pun gak akan jatuh kalau engkau mau menjadi istriku. Pas sudah nikah bu, jangankan setetes, hampir sedrem itu air mata tumpah. Tapi kan itu realita dunia, berbeda dengan realita Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, apapun yang terjadi dia pasti genapi terjadi. Karena itu jangan pernah takut. Kalau engkau pernah dengar Tuhan pulihkan, dia pasti pulihkan keadaan kita. Kalau Tuhan sudah berkata, aku akan menyembuhkan apapun kondisi, bahkan perkataan secara medis, kita percaya mujizat akan tetap terjadi. Saudara jangan pernah khawatir, karena dia Allah yang tidak pernah berdusta. Yang kedua, bagaimana kita mengalami janji Tuhan? Yang pertama, ketika kita tetap percaya dan memegang janji Tuhan, seperti yang dilakukan Kaleb seumur hidupnya, demikian juga kita memegang janji Tuhan. Yang kedua, pelihara hati dan hidup dalam ketaatan. Sama-sama bilang sama saya ketaatan. Ayat 8 dari Yosua pasal 14. Perhatikan ini perkataan Kaleb. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Tetapi aku Kaleb tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Saudara, Kaleb adalah salah satu orang yang dipilih dari ke-12 pengintai. Jadi ada 2 orang yang paling terkenal dari 12 pengintai itu, namanya Yosua dan Kaleb. Saya cerita secara singkat. Kalau saudara pernah datang ke tanah perjanjian, saudara ngerti maksud saya. Kalau engkau masuk dari Mesir, baru masuk ke daerah Israel, itu bahasa tanah perjanjiannya itu seperti dari perjanjian lama, baru nanti masuk ke perjanjian baru. Nah, kita biasanya kalau di Egypt, di Mesir itu mulai dari Kairo, kota besarnya, ya disitulah saudara cuma muter-muter, ada beberapa situs. Baru nanti kita ke tanah perjanjian, ke Israel itu, melewati satu daerah segitiga, kalau nanti saudara lihat di Google Map itu disebut dengan Pegunungan Sinai. Sebenarnya jalannya lebih singkat kalau lewat jalan atas. Tapi jalan atas ini seringkali menjadi daerah konflik, daerah yang menakutkan. Jadi kalau saudara dari Mesir lewat jalan atas itu ujung-ujungnya nanti jalur Gaza. Jadi orang selalu berputar dari Kairo nanti lewat terusan Zuz, itu tempat di mana Musa membelah lautan, Tuhan yang membelah lautan melalui Musa di Laut Merah itu nanti turun ke bawah. Turun ke bawah itu ikut segitiga. Baru nanti ke atas, di bawah itu ada Syam El Sheikh, orang biasanya dibawa ke gereja sorgawi, baru nanti kita ke daerah atas, Dahab, baru nanti masuk Taba. Taba itu perbatasan antara Egypt dengan Israel. Nah saudara bayangkan ya, untuk zaman modern, melalui perjalanan itu kita butuh waktu sekitar 8 jam. 8 jam, 10 jam, antara itulah 8-10 jam karena banyak checkpoint. Itu cukup jauh juga. Nah pada zaman Yosua dan Kaleb, Alkitab catat begini, ketika mereka dipilih untuk dikirim itu dari Kades Barnea, dari bagian sebelah sini, kalau segitiga itu dari bagian sini, jadi ada atas, kiri, kanan, supaya saudara bisa ada bayangan. Dari daerah Kades Barnea, Alkitab katakan apa? Sampai masuk ke tanah perjanjian hanya dibutuhkan waktu 40 hari. 20 hari pergi, 20 hari pulang. Jadi perjalanan cuma 20 hari. Lalu kenapa bisa terjadi 40 tahun mereka berputar? Jadi kalau saudara baca mereka berputar di padang gurun itu berputar di segitiga itu, Pegunungan Sinai itu. 40 tahun. Persoalannya apa? 12 pengintai pergi. Setelah mereka pulang, Musa tanya, bagaimana? Dan mereka katakan, yes, itu tempat yang penuh dengan susu dan madu. Itu tempat yang subur, tempat yang luar biasa. Tetapi it's impossible, kita gak mungkin masuk. Di sana tinggal suku-suku raksasa, orang-orang barbar, mereka masih makan orang, mereka biasa berperang. Dan siapa kita? Kita cuma budak-budak. 10 orang berkata gak mungkin. Dan dari 10 orang ini membuat hati bangsa itu menjadi tawar dan berkata, apa kurang kuburan di Mesir sampai kita harus mati di tanah ini. Lebih baik kita angkat pemimpin baru, pengganti Musa. Dan kita mohon kepada Fir'aun untuk kita mendapat kembali bagian di tanah Mesir. Dan ini persoalan yang membuat Tuhan berkata apa? Aku murka atas angkatan ini. Seluruh yang keluar dari Mesir, seluruh angkatan ini akan mati di padang gurun. Itu persoalannya. Kenapa mereka harus berputar 40 tahun? Mereka gak taat. Mereka gak setia. Saudara, untuk taat dan setia itu gak mudah. Tapi seringkali ketika kita taat dan setia ada reward yang Tuhan beri. Maaf ya, saya ngomong begini. Banyak kita
cuma mau enak gitu ikut Tuhan. Kita cuma mau cari sembuhnya, kita cuma mau cari berhasilnya, kita cuma mau cari damai yang kita inginkan. Kita lupa apa yang Tuhan inginkan. Yesus yang bilang kok, barang siapa mengasihi aku, ia melakukan setiap perintah Bapakku. Perintah Tuhan seringkali gak enak saudara. Tuhan bilang ampuni, kita secara logika kita bilang saya udah disakiti. Saya udah diperlakukan jahat, masa saya ampuni? Tapi seringkali bukan karena kita mampu. Ketika kita taat dan setia, disinilah janji Tuhan tergenapi. Makanya ada orang bilang, saya puji Tuhan sembuh. Dokter vonis saya kanker. Tapi setelah saya belajar mengampuni, itu. Buat Tuhan mujizat gampang. Sama-sama buat saya yang di rumah bilang, buat Tuhan mujizat mudah. Ada gak yang susah buat Tuhan? Ada. Ngedidik kita, setengah mati lah Tuhan ngedidik kita. Bertahun-tahun kita gereja. Berkali-kali engkau dengar firman tentang bagaimana hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi mengapa kita sulit melakukannya? Karena kita memang gak punya ketaatan. Taat itu sulit. Gak usah lah bicara-bicara tentang perintah Tuhan. Pak Gembala nih, Pak Helmianto itu memberi himbauan. Tidak wajib tapi dihimbau. Hari Minggu kalau ibadah walaupun live streaming minimal mandi. Sampai Pak Gembala bilang nanti coba rekam itu ada YouTube itu. Kunci kerajaan Allah, kita hidup baik, kita hidup benar. Salah satunya dimulai apa? Sikap hati, mandi. Ini aja yang nonton masih banyak yang gak mandi. Ya kan, ya saya ngerti lah. Sebagai saudara protes, ya namanya juga di rumah pendeta. Iya, tapi waktu kita menghadap kepada Tuhan, sebisa mungkin lah minimal membersihkan diri. Saudara-saudara kita tuh kalau mau berdoa tuh harus membersihkan diri. Cuma orang Kristen. Yang kalau doa itu aturannya itu seringkali gak jelas. Ya kan Tuhan melihat hati betul. Tapi hati itu memancar melalui sikap, perbuatan. Pak Gembala cuma bilang ayo kalau ibadah live sebisa mungkin mandi. Itu aja susah saudara. Jadi gak heran kalau seringkali kenapa ya pendeta kayaknya janji Tuhan sulit tergenapi. Mungkin pertanyaannya bukan kenapa Tuhan. Tapi kenapa kita. Adakah kita punya ketaatan? Kaleb adalah orang yang taat. Dia gak komplain. Ada satu peristiwa, waktu kita gak banyak, tapi it's okay lah, saya ceritain aja. Jadi satu kali Musa bilang begini, kita akan berperang melawan satu suku gitu, suku ya orang dari Kanaan lah. Lalu Musa bilang begini, panggil Yosua sama Kaleb, 2 orang datang kan, ini mau berperang nih. Musa bilang begini, kita akan berperang dan musuh kita ini lebih kuat, senjatanya lebih bagus, jumlah mereka lebih banyak. Kita siapa? Mantan budak, gak punya kemampuan berperang. Tapi Tuhan menyertai, kata Musa. Lalu Musa bilang begini sama Yosua dan Kaleb. Aku akan naik ke atas gunung dan engkau yang akan berperang. Saya kalau jadi Kaleb itu pasti tanya, gimana Musa? Kita berperang, lawan kita lebih kuat, tapi Tuhan menyertai, amin. Lalu gimana? Musa naik ke gunung, saya yang berperang. Mati duluan dong saya kalau misalkan kita kalah mati duluan dong. Tapi Yosua dan Kaleb gak komplain tuh. Kan Musa naik ke atas itu, kan tahu ceritanya kan? Kalau Musa angkat, maka lebih kuatlah Israel, tapi kalau Musa turun tangan, lebih kuatlah musuhnya. Kan gak make sense. Musa bilang saya di gunung. Saya kalau jadi Yosua tuh sama Kaleb udah curiga duluan nih, mau selamat sendirian nih. Mau selamat sendirian. Tapi mereka gak komplain. Dan apa yang menjadi ketaatan mereka menghasilkan buah kemenangan. Makanya taat saudara. Ketika Tuhan perintahkan sesuatu, you better do it. Lakukan saja karena kita percaya dia Allah yang menyiapkan reward bagi kita. Janjinya akan tergenapi. Yang ketiga, bagaimana kita mengalami janji Tuhan. Ketika kita mensyukuri saat-saat penantian. Sama-sama bilang sama saya bersyukur. Yosua 14 ayat yang ke-10 baca. Perhatikan dikatakan oleh Kaleb. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu perhatikan orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Salah satu kunci kenapa Kaleb tetap menerima penggenapan janji Tuhan. Karena Kaleb tidak bersungur. 45 tahun loh saudara, lamanya minta ampun itu. Dia itu adalah orang yang taat dari awal. Tapi dia harus ikut mengalami penderitaan yang sama dengan angkatan yang harus mati di padang gurun selama 40 tahun. Tapi Kaleb gak pernah bersungut. Kaleb tidak pernah mengeluh. Kaleb tetap fokus untuk masuk dan merebut tanah berjanjian. Justru kalau saudara baca banyak kisah, Kaleb tuh justru cenderung apa ya, bahasa saya tuh enjoy gitu, menikmati. Padahal ada masa-masa sukar. Masa-masa dimana seakan-akan kayaknya mustahil. Tapi Kaleb gak pernah bersungut, itu yang luar biasa.
Bersyukur yang paling luar biasa itu saudara bukan ketika apa yang baik terjadi. Siapa sih yang gak bisa bersyukur ketika dia dapat berkat lebih? Siapa sih yang gak bisa bersyukur ketika usahanya jebol gitu, maksudnya diberkati sukses. Siapa sih yang gak bisa bersyukur ketika dia dapat rezeki nomplok. Tapi yang paling luar biasa adalah ketika engkau bersyukur bahkan ketika engkau kekurangan. Ketika engkau mengalami masa-masa di mana kita berpikir kok kayaknya Tuhan gak bisa tolong, tapi kita bisa tetap katakan Tuhan terima kasih. Bersyukur yang paling luar biasa bahkan ketika air mata menetes dalam hidup kita. Kita tetap bisa berkata Tuhan terima kasih buat setiap hal. Di masa-masa inilah engkau akan memiliki kesaksian yang luar biasa. Bagaimana apa yang kau jalani bersama Tuhan gak akan pernah sia-sia. Kenapa Kaleb bisa tetap bersyukur? Saya percaya karena Kaleb tahu siapa yang menyertainya. Orang Kristen kalau sadar siapa yang menyertai, dia lebih tough gitu. Betul masalahnya berat, tantangan persoalan secara manusia kayaknya gak mungkin saya selesaikan. Tapi kalau dia tahu siapa yang menyertai, dia akan tetap lihat kemenangan di dalamnya. Makanya saudara jangan pernah takut. Daud bahkan berkata dalam Mazmur 90 ayat 12. Baca ini ayat yang terakhir sebelum saya selesaikan poin yang keempat. Mazmur 90 ayat yang ke-12 dikatakan dengan jelas. Ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi memang bersyukur itu sesuatu hal yang harus dimulai dari diri kita. Yang keempat, bagaimana kita mengalami janji Tuhan. Ketika kita tetap bersemangat. Ayo pagi-pagi hari ini setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan katakan semangat. Kalau ada di sebelah orangnya bilang kamu juga semangat. Harus semangat. Pokoknya berkat pagi-pagi itu harus ada gairah, ada passion. Kaleb itu dikatakan umurnya sudah 85 tahun. Orang Manado bilang soopa. Mengartikan kalau soopa itu kayaknya biasanya sudah ada semangat dia. Dia pikir udahlah sudah biar yang lain aja yang terima janji Tuhan. Tapi tidak dengan Kaleb. Kaleb bilang di ayat yang ke-11. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu demikianlah kekuatanku sekarang. Padahal udah 85 tahun. Untuk berperang dan untuk keluar masuk. Wah ini luar biasa. Itu Kaleb itu semangat dia. Ada satu cerita orang Manado, dia bilang opa dulu ikut berperang. Iya opa ikut berperang, bikin Indonesia merdeka. Wih opa kong bagaimana? Opa masih sehat begini? Iya Tuhan kasih kekuatan. Pokoknya opa kalau berperang cuma opa pakai kelingking yang terkilir. Wah luar biasa cuma kelingking opa. Yang lainnya gimana? Patah-patah, hancur semua. Tapi orang kalau udah tua itu yang paling penting itu bukan masalah kemampuan kepintarannya lagi, tapi semangatnya. Suka ketemu dengan orang-orang yang lansia masih semangat itu. Mereka akan tetap melihat sebuah kepastian. Kenapa? Ada pengharapan. Itu yang terjadi kepada Kaleb. Buat anak-anak muda yang menyaksikan pagi hari ini tetap semangat. Kuliah tetap selamat. Tapi online pendeta gak apa-apa. Semangat aja dulu, masalah lulus itu tinggal anugerah lah ya kan. Buat yang bekerja, yang dagang, saya tahu sebagian engkau yang menyaksikan engkau mengalami dampak dari masa-masa sukar sekarang ini. Tapi saya mau katakan semangat. Yang ibu rumah tangga, yang suaminya work from home, yang sudah mulai mengeluh, aduh pendeta, saya sih dulu memang pernah doa, pendeta Tuhan, suami saya jangan suka di luar, tapi setelah di rumah, 5 bulan ini pendeta, dari terbit matahari sampai pada masuknya, saya kayaknya mulai bilang Tuhan, bawalah suamiku keluar Tuhan. Saya mau bilang buat ibu-ibu, semangat, pokoknya apapun yang kau alami, semangat. Karena dengan semangat, kita akan tetap melihat pertolongan Tuhan terjadi. Kita satu dalam doa, bersyukur Tuhan atas kebenaran firman Tuhan pagi-pagi hari ini. Biarlah firman yang singkat ini menjadikan rema yang baik dalam hidup kami. Kebanggaan kami sebagai orang percaya adalah ketika kami mengalami janji-janji Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan, engkau tahu keadaan dan kondisi mereka, tapi hamba percaya kuasa Tuhan lebih besar dari apapun. Dalam nama Bapa Putra Kudus, biarlah firman ini menjadi rema yang baik. Haleluya. Bersama jemaat yang menyaksikan katakan amin.